Ya, baik saudara, kita lanjut di sesi 11 ini. Kita masih lanjutkan untuk fungsi keluar dari gereja. Ya, tadi kita lihat di sesi 10 bahwa ada hambatan-hambatan yang kita lihat di dalam kisah para rasul dalam pelayanan pemberitaan kabar baik yang disampaikan oleh jemaat mula-mula pada waktu itu. Dan yang terakhir tadi itu adalah hambatan rasisme, di mana Filipus akhirnya merobohkan tembok pemisah ras dan menyatukan mereka dalam satu iman yang sama. Dalam konteks itu kita lihat bagaimana yang tadinya antara orang Filipus sebagai orang Yahudi, yang kita lihat mereka punya sangat kuat rasismenya berkaitan dengan status mereka sebagai umat pilihan Allah. Tetapi ketika mereka bertemu dan diperintahkan oleh Tuhan untuk menolong sida-sida dari Ethiopia, Filipus lebih taat kepada apa yang dikatakan Tuhan ketimbang rasisme yang mereka miliki sebagai golongan atau kelompok bangsa Yahudi yang merasa diri lebih tinggi rasnya karena sebagai bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi pada akhirnya rasisme itu dirobohkan, ya, pemisah itu dirobohkan oleh Filipus karena ketaatannya dalam pemberitaan kabar baik, agar orang Ethiopia akhirnya juga mengenal Kristus. Ya, jadi gereja di Antioquia, Syria ini adalah sebuah gereja yang sehat, yang terus berkembang sampai hari ini. Kita lihat bagaimana gereja di wilayah-wilayah Syria, Afrika ini cukup berkembang sampai dengan hari ini, ya. Nah, di dalam ayat itu kita lihat bagaimana akhirnya gereja itu bertumbuh. Kemajemukan ras dan budaya ini menjadi pembuka jalan bagi keselamatan, kesederajatan bagi bangsa-bangsa melintasi rasisme. Kulit putih ketemu dengan kulit hitam, ya. Rambut lurus ketemu dengan rambut keriting. Nah, itu tidak jadi soal karena ada meskipun ada hambatan rasisme, tetapi Injil itu menyatukan mereka. Nah, karena itu saudara, maka dalam konteks gereja, kalau saudara masih ingat lagu lama, ya, sekolah minggu, dalam Yesus kita bersaudara, itu menunjukkan tidak adanya rasisme di antara orang percaya. Sebagaimana juga Paulus sebutkan, tidak ada orang Yahudi, orang barbar, orang Skit, orang laki-laki dan perempuan. Semua orang yang ada di dalam Kristus, maka semuanya diikat dalam iman kepadanya, sehingga tidak ada lagi batasan. Demikian juga antara hamba dan tuan, sudah tidak ada lagi. Nah, artinya apa saudara? Artinya Kristus itu menyatukan semua orang. Dia menjadi orang yang dimasukkan ke dalam gereja yang kudus dan am. Nah, itu sebabnya dalam pengakuan iman rasuli kita juga melihat pengajaran yang diajarkan kaitan dengan gereja yang kudus dan am. Ya, mengakui keberaneka-ragaman budaya, suku, bangsa, tetapi semuanya menjadi satu di dalam Yesus Kristus. Nah, berikutnya saudara, sebuah gereja bertumbuh maksimal jika dengan giat melakukan fungsinya dalam penginjilan yang intensif dan ekstensif. Itu yang kita lihat dalam pasal 8 ayat 4, 12, 25,
pasal 40 ayat 11 dan lain sebagainya. Ya. Mari kita belajar dari gereja mula-mula. Di sana perintah Tuhan menyebutkan bahwa Injil harus diberitakan kepada segala makhluk. Nah, ini adalah perintah yang besar bagi gereja. Awalnya gereja mula-mula. Dan selanjutnya itu diikuti oleh ledakan expansion dari sebuah gerakan penginjilan. Dan itulah yang kita lihat juga di dalam sejarah gereja, baik sejarah gereja umum maupun juga sejarah gereja Indonesia. Gereja terus berkembang secara cepat meskipun ada hambatan-hambatan di seluruh wilayah Palestina dan bahkan keluar dari batas-batas itu sampai ke Eropa dan ke Indonesia bertumbuh berlipat ganda seperti saat ini. Dan inilah yang sebenarnya juga dari sisi sejarah mencemaskan pertama bagi bangsa Yahudi dan juga bagi pemerintahan Romawi pada waktu itu. Ya. Nah, karena itu saudara, dalam sejarahnya sempat orang Kristen itu ditindas karena apa? Dirasa menjadi pesaing bagi pemerintahan Romawi pada waktu itu. Ya. Nah, dalam perjanjian baru, penginjilan ini harus menjadi bagian sentral. Ya, penginjilan pasti menyita segala daya dan juga secara menyeluruh, baik doa, kesaksian, ya, semuanya itu diarahkan kepada penginjilan. Nah, inilah yang disebut dengan intensif. Selain itu juga ekstensif, yang menjangkau semua kelompok dan orang-orang dalam komunitas apapun di muka bumi. Selain itu, saudara, penginjilan yang dilakukan oleh gereja mula-mula pada waktu itu bersifat intensif, yaitu menyentuh semua fase pengalaman manusia dan tunduk kepada firman. Nah, hanya itulah yang menjadi pribadi yang dipakai Tuhan secara luar biasa di dalam penginjilan yang kita bisa lihat di dalam kisah para rasul. Nah, akhirnya saudara, dalam ayat itu kita lihat ya di dalam diagram ini, dimulai dari Yerusalem paling pusat, terus tersebar ke seluruh wilayah. Jadi ini bersifat bersifat sentrifugal, ya. Jadi mengarah keluar. Nah, akhirnya kalau kita lihat penginjilan dalam kisah para rasul di gereja mula-mula itu harus bersifat terus-menerus. Jadi bukan sporadis, tetapi perlu di follow up yang harus dilakukan secara terus-menerus. Nah, ibarat gambaran tanaman tadi, untuk mendapatkan hasil itu kan tidak hanya cukup menanam. Kemudian setelah ditanam, dibiarkan tumbuh sendiri, berkembang sendiri. Apakah bisa? Bisa. Tapi itu tidak maksimal. Akan menjadi lebih maksimal sesuai dengan yang diharapkan kalau dipelihara, dirawat dengan baik. Nah, itulah yang kita bisa lihat juga di dalam gambaran dunia pertanian. Saya kira saudara juga bisa paham itu karena kita sama-sama dulu dari kampung, jadi bisa melihat bagaimana kita atau orang lain menanam jagung misalnya atau padi. Setelah ditanamkan perlu perawatan, ya, perlu perawatan. Kalau ada rumput dibersihkan, kalau ada gulma atau ada hama
ada penyakit kita kasih obat pestisida, kalau kurang subur kita pupuk, ya akhirnya pertumbuhan maksimal, hasil yang diharapkan bisa didapat. Karena apa? Karena ada perawatan. Nah ini kan gambaran penginjilan pun juga demikian. Dalam sejarah gereja mula-mula, para rasul tidak hanya menanamkan Injil kebenaran, tetapi mereka juga merawatnya, memeliharanya melalui pengajaran. Nah, karena itu saudara, sebagai hamba Tuhan, ketika saudara nanti taruhlah panggilan menjadi ULB, saudara tidak hanya memberitakan kabar baik, tapi harus di follow up dalam pengajaran-pengajaran, ya, sehingga ini membawa benih Injil itu terus terpelihara, bahkan sampai kepada pertumbuhan dan bahkan buah pelayanan yang kita harapkan, di mana orang yang kita injili atau orang yang kita layani itu bertumbuh dan pada akhirnya mengambil bagian juga dalam pelayanan dan juga kita bawa untuk lagi dimuridkan supaya mereka pun juga bisa ikut berperan dalam pemberitaan kabar baik seperti yang kita lakukan. Nah, itu kan pola yang juga dilakukan oleh Yesus, ya. Awal mulanya memanggil para murid, diberikan tujuan khusus selama 3,5 tahun, hampir 3,5 tahun mereka diperlengkapi seperti saudara, diperlengkapi di STT Arabona, di kampus, di asrama, diperlengkapi. Tujuannya adalah supaya saudara bisa menjadi pelayan yang efektif. Nah, itulah pada akhirnya kita lihat di dalam sejarah pelayanan Yesus, tidak hanya menanamkan benih kebenaran, tetapi dijaga, dipelihara melalui pengajaran. Nah, karena itu saudara, kalau kita belajar dari sejarah gereja, inilah yang mesti dilakukan, ya. Jadi tidak secara sporadis membabi buta, tetapi penuh dengan perencanaan dan juga perlu perawatan, ya. Penginjilan harus menjadi denyut nadi, denyut hidup serta gaya hidup dari gereja. Saudara, ungkapan ini menarik, ya. Kenapa denyut nadi kita bisa hidup ini? Karena ada denyut nadi. Ya, denyut nadi itu sebagai tanda bahwa makhluk itu hidup. Karena itu kenapa kalau misalnya orang divonis misalnya meninggal, itu dicek oleh tim medis atau dokter, misalnya denyut nadi yang ada di lehernya masih ada enggak? Secara manual. Atau misalnya di pergelangan tangan, denyut nadinya ada enggak? Kalau masih berdenyut itu berarti masih ada kehidupan. Atau misalnya dengan dengan medis ada monitor denyut nadi. Nah, artinya apa saudara? Artinya denyut nadi itu menunjukkan atau menandakan kehidupan. Jadi kalau penginjilan itu ada dalam gereja, maka gereja itu akan hidup dan bertumbuh. Nah, ini penting. Karena itu pesan penting yang kita bisa dapat di sini, ketika saudara dalam pelayanan ingin gereja itu bertumbuh, ya harus penginjilan. Ya, jadi saudara, ini kita bisa belajar dari kisah para rasul. Dalam perjanjian baru, ini penginjilan ini menjadi satu dalam penyataan terakhir sebagai penyataan penginjilan dan keselamatan, yaitu ketika Yohanes menulis, ya, dalam Wahyu 22 ayat 17, ya. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Nah, inilah penginjilan oleh Roh Kudus. Gereja dan setiap orang percaya itu melibatkan semua bagian dan harus
lakukan secara berkelanjutan. Nah, saudara, penginjilan ini harus berlangsung sampai ke ujung bumi secara simultan. Nah, pola-pola yang kita bisa belajar dari Kisah Rasul pertama, pemberitaan Injil di depan umum, ya, seperti misalnya yang dilakukan oleh Petrus setelah menerima karunia Roh Kudus di dalam Kisah Rasul pasal 2. Tetapi juga penginjilan dalam kelompok kecil. Kalau kita lihat kan mereka juga berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, gereja-gereja rumah. Ya. Kemudian KTB, kemudian penginjilan ke rumah-rumah, door to door. Itu yang dilakukan seperti halnya penginjilan yang dilakukan oleh Petrus terhadap Cornelius, ya, penginjilan ke rumah-rumah, ya, meskipun dalam konteks itu dilakukan oleh Petrus dalam kaitan dengan perintah Tuhan untuk menemui dan bertemu dengan Cornelius, tapi paling tidak di sana kita lihat bagaimana model penginjilan, pola penginjilan yang ada di sana itu adalah door to door, juga dilakukan di sana. Kemudian penginjilan kepada komunitas atau kelompok masyarakat, atau kelompok komunitas atau masyarakat. Ya, kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul itu terjadi dalam komunitas kelompok masyarakat, juga terjadi pada saat Petrus sampaikan di Cornelius. Ya, di sana kan Cornelius mengundang semua keluarganya dan juga sahabat-sahabatnya. Itu kan semua ada dalam sebuah komunitas. Nah, itulah yang dilakukan di dalam Kisah Para Rasul. Kemudian penginjilan daerah regional ini dilakukan oleh para rasul, juga penginjilan pribadi tadi, dan penginjilan secara informal. Jadi saudara, inilah pola penginjilan yang dilakukan oleh rasul-rasul dan juga gereja mula-mula pada waktu itu. Sehingga gereja bertumbuh secara pesat dan luar biasa. Nah, selanjutnya saudara, sebuah gereja bertumbuh maksimal jika seluruh anggota dari badannya itu, badan arti anggota gereja itu berarti jemaatnya, dikerahkan dan diajarkan melayani secara berkelanjutan, baik dalam hal doa, membagikan sesuatu, bersaksi, dan memberitakan Injil. Nah, maka saudara, kalau saudara masih ingat yang saya sampaikan, siklus kehidupan Kristen yang sejati 5P itu akan menjadikan gereja bisa bertumbuh, ya. Sebentar, saya coba cari filenya. Itu ada di mana, sebentar ya. Ini siklus kehidupan Kristen sejati. Belum terbuka ininya. Nah, ya, lihat di sini. Ya, dalam penginjilan itu kan kita membawa orang bertobat, menerima Yesus. Ini kan langkah pertama, ya. Nah, ketika orang bertobat, seperti tadi yang kita lihat, saksikan dalam pertumbuhan gereja mula-mula, dibawa pada sebuah persekutuan. P yang kedua. Ya, kenapa? Karena inilah wadah yang disediakan oleh Allah untuk
orang yang sudah bertobat itu bisa bertumbuh. Entah komunitas, entah gereja, entah KTB, kelompok sel, tetapi ini adalah wadah yang disediakan Allah. Sebagaimana saudara, pohon atau tanaman itu juga butuh tempat, butuh media, butuh wadah untuk bertumbuh. Demikian juga orang bertobat ini butuh tempat untuk bertumbuh. Ya. Ibarat kata kalau, nah kemarin saya baru tanam kembang kertas di satu pot. Kemarin baru saya tanam agak layu, tapi setelah saya siram dan pagi ini saya lihat sudah segar. Ya. Nah, saya berharap kembang kertas itu nanti akan tumbuh subur dan menghasilkan, atau dia akan berbunga dengan baik dan subur. Tetapi ketika misalnya baru seminggu sudah bertumbuh, saya pindahkan lagi ke pot yang lain. Baru hidup, baru segar, saya pindahkan lagi ke tempat lain. Akankah bunga saya itu bisa bertumbuh dan berbunga? Saya tidak yakin. Ada kemungkinan stres dan mati. Karena saya pernah mengalami itu. Waktu itu saya pindahkan pohon cangkokan mangga saya dari pot kecil ke pot besar. Dengan harapan di pot besar bisa bertumbuh dengan maksimal. Ternyata justru sebaliknya. Ketika saya pindahkan, entah saya salah prosedur atau bagaimana, saya pindahkan, sebulan kemudian mulai menguning, layu, dan pada akhirnya mati. Artinya apa saudara? Ini menunjukkan pentingnya wadah persekutuan yang tetap bagi orang yang bertobat ini. Jadi tidak boleh pindah-pindah. Nah, ini tahapan yang kedua. Jadi ketika orang sudah bertobat, dia pasti akan rindu, ya, punya keinginan yang kuat untuk menetap di satu tempat tumbuh, itulah persekutuan. Nah, apa yang terjadi kalau orang itu yang sudah bertobat tadi ada di satu tempat persekutuan yang tetap, maka akan terjadi pertumbuhan. Ini tahapan yang ketiga. Ya. Akan bertumbuh secara rohani karena apa? Karena dia mendapatkan asupan rohani melalui persekutuan, saling mendoakan, saling menopang, saling menguatkan di sana. Nah, ketika orang ini sudah bertumbuh, maka orang yang sudah bertobat tadi, dia akan memiliki kerinduan, pemahaman, cara pandang yang tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Seperti halnya Paulus sampaikan, kini hidupku bukannya aku lagi. Hidupku itu ada untuk Kristus, untuk menjadi berkat. Nah, karena itu saudara, ketika orang bertumbuh secara rohani, pasti keinginannya, kerinduannya, hidupnya tidak untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain dan untuk Tuhan. Maka masuklah dia dalam sebuah wadah pelayanan. Ya. Nah, ketika orang sudah melayani Tuhan, karena terus menerus dia akan dibawa kepada pemahaman bahwa kalau ingin menjadi berkat secara maksimal, tidak hanya melayani di antara orang percaya, tetapi juga menjadi berkat untuk orang lain yang tidak percaya. Maka ada kerinduannya untuk pergi memberitakan kabar baik, itu yang disebut dengan pengutusan, ya, atau penjangkauan.
menjangkau kawan-kawannya, menjangkau saudaranya atau keluarganya, orang terdekat di dalamnya. Nah, untuk apa dia menjangkau orang, saudara keluarganya ini? Yaitu supaya orang itu bisa bertobat, ya, seperti dia, menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus. Yang kemudian tumbuh persekutuan dan seterusnya. Ini yang saya sebut sebagai siklus kehidupan Kristen yang sejati. Ya, oke, kita kembali kepada bagian tadi. Nah, inilah yang terjadi dalam kehidupan jemaat mula-mula. Ya. Mereka ada di dalam sebuah siklus kehidupan rohani yang sehat. Ya. Mereka berdoa, membagi-bagi sesuatu, bersaksi, dan memberitakan kabar baik, penjangkauan. Nah, kehidupan tubuh dalam gereja ini bukanlah sesuatu yang modern, tetapi sesuatu yang memang sudah ada sejak awal. Sampai kedatangan Kristus yang kedua, maka peran, tugas, dan fungsi gereja itu haruslah tetap sama. Yaitu bukan hanya menjangkau yang di dalam, tetapi juga jangkauannya mesti keluar. Nah, saudara, maka ini yang kita lihat dalam seluruh kehidupan orang percaya sebagai hasil dari kehidupan kekristenan yang sejati, ya, dari sejak awal kelahiran gereja di Kisah Rasul pasal 2 sampai abad ke-16. Itulah Injil begitu kuat di wilayah Eropa. Ya. Bahkan sampai ke Indonesia. Dampaknya sampai ke negara kita Indonesia, karena di abad 16 itu mulai muncul utusan-utusan yang tadi saya sebutkan, baik yang lakukan oleh gereja Roma melalui utusannya dari ordo Yesuit dan Dominikan dan ordo yang lain ke wilayah timur Indonesia, yang kemudian berlanjut oleh orang Belanda, Amerika, Inggris, dan lain sebagainya. Yang akhirnya melahirkan gereja-gereja yang ada di negara kita Indonesia. Nah, saudara, dua penekanan tadi, inilah yang kita lihat di dalam gereja yang ada di dalam Perjanjian Baru. Nah, selanjutnya para murid ini menjadi alat Roh Kudus dalam dunia penginjilan dan dalam menjadikan murid bangsa lain menjadi murid Kristus. Nah, inilah yang akhirnya terjadi pelipat gandaan, ya, eksponensial dari jumlah orang yang percaya kepada Kristus. Maka jumlah eksponensial inilah yang mengkhawatirkan orang Yahudi dan juga orang Romawi pada waktu itu. Dalam kurun waktu yang tertentu, jumlah orang percaya itu menjadi berlipat ganda. Meskipun ada tantangan, ada penganiayaan, tetapi justru orang percaya itu semakin bertambah. Ya. Jadi saudara, Allah memakai laki-laki dan perempuan yang memiliki berbagai kecakapan. Tidak ada orang yang tidak dibutuhkan oleh Tuhan yang dipakai oleh Allah untuk melayani, memberitakan kabar baik. Persoalannya bukan ada pada apakah orang itu mampu menjadi alat bagi Tuhan, tetapi apakah orang itu mau dipakai Tuhan memberitakan kabar baik. Nah, faktanya bahwa tidak semua anggota itu memiliki tugas atau karunia yang sama. Bahwa tidak semua anggota itu sama-sama punya efektivitas, efisiensi, ya. Itulah yang kita lihat di dalam gereja. Sebagaimana Paulus gambarkan, gereja itu tubuh Kristus, punya peran dan fungsi yang berbeda.
Mata punya peran dan fungsinya beda dengan mulut, beda dengan telinga, ya, beda dengan hidung, beda dengan tangan. Tapi semuanya ikut berperan, ya, berperan dalam tubuh Kristus agar bisa melakukan tugas tanggung jawabnya. Nah, saudara, sebagian orang ini diberi kebebasan dan yang lain juga diberi beban berlebihan. Nah, itulah yang kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 12. Di mana Lukas mencatat bahwa semua orang percaya kecuali rasul-rasul itu tersebar ke berbagai wilayah Yudea, Samaria. Nah, kemana mereka pergi memberitakan Injil? Di sanalah mereka dengan berani menyampaikan kabar baik. Itu yang kita baca di dalam Kisah Para Rasul. Yang selanjutnya, saudara, Lukas menyebut tentang mereka yang pergi keluar Palestina di Kisah 11 ayat 19-20 itu, yang juga menyebar ke berbagai wilayah lain. Jadi semua orang percaya terlibat dalam pemberitaan kabar baik. Sehingga dalam bagian ini nampak Kisah Rasul ini menunjukkan bahwa pekerjaan kaum awam, jemaat dalam pemberitaan kabar baik menjangkau orang-orang di di berbagai tempat, Yudea, Samaria, Galilea, Siprus, Kirene dan lain sebagainya, Pontus dan lain sebagainya, itu pada akhirnya terrealisasi. Kenapa? Karena seluruh jemaat terlibat di dalam pemberitaan kabar baik. Para rasul tidak bisa melakukan secara efektif karena mereka pasti terbatas jangkauannya. 12 rasul ya pasti ada batas tertentu. Tapi ketika jemaat kaum awam itu terlibat di dalamnya, maka 12 para rasul itu punya istilahnya kaki tangan dalam pelayanan penginjilan. Jadi sebagai hasil dari pemuritan, maka para rasul telah memuridkan jemaat-jemaat sehingga mereka pun juga diberikan keberanian untuk memberitakan kabar baik. Nah, dari pola ini saudara, kita belajar pentingnya rekrutmen dan persiapan bagi kaum awam untuk menjangkau dan membantu kita sebagai hamba Tuhan untuk melayani. Itu sebabnya di gereja itu ada majelis dari kaum awam. Ada pengurus-pengurus, komisi, sektor, pengurus bidang, pengurus lainnya. Nah, ini menunjukkan bahwa hamba Tuhan tidak bisa melakukan pelayanan sendiri, sebagaimana yang terjadi di dalam gereja mula-mula. Para murid tidak bisa melakukan sendiri. Makanya terjadi di pasal 6 itu terjadi persoalan karena ada pelayanan terabaikan. Tapi puji Tuhannya bahwa para rasul peka sehingga mengambil keputusan, pilihlah di antara kamu, di antara kaum awam, di antara jemaat biasa yang dalam tanda kutip tidak pernah belajar teologi, orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Ya, pada akhirnya kan terpilih ada 7 diaken, di antaranya itu adalah Filipus, yang pada akhirnya sampai di kota Samaria. Nah, jadi saudara, ini pentingnya kita merekrut, mengambil, melatih jemaat kaum awam dalam proses penginjilan akan menjadi lebih efektif. Nah, karena itu maka ada latihan-latihan metode penginjilan yang pernah saudara ikuti. Ya, ada reevangelisasi, ada jala iktus, ya. Mungkin ada pernah mengikuti metode penginjilan lainnya, nggak apa-apa. Semakin banyak metode yang kita
dapatkan itu akan menjadi semakin baik. Sehingga kita ketika masuk dalam pelayanan, metodenya itu bisa sesuai dengan keadaan yang ada. Ya, karena itu metode-metode penginjilan itu bisa berbeda-beda. Nah, siapakah yang mendirikan gereja yang disebutkan dalam Wahyu 1 ayat 11? Paulus berada di Efesus untuk waktu yang lama. Tetapi siapakah yang mendirikan gereja-gereja lain? Sekali lagi, tidakkah Paulus memuji jemaat di Roma dan Tesalonika karena semangat mereka memberitakan Injil? Pertanyaannya adalah siapakah yang memberitakan Injil di wilayah sekitar Antioquia dan Pisidia? Wilayah yang lebih luas antara Yerusalem dan Illyricum, sekarang Yugoslavia, di Roma 15 ayat 19. Tidak diragukan saudara, banyak dari pekerja itu dilakukan oleh rekan sekerja Paulus di bawah petunjuk pribadinya, mentoring dari Paulus. Artinya apa? Paulus tidak mungkin bisa menjangkau seluas itu sendirian. Butuh rekan kerja, butuh orang lain. Saudara dan saya, inilah rekan sekerja Allah yang dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau banyak orang. Nah, karena itu kalau saudara mendapatkan panggilan untuk menjadi seorang gembala, pengajar, ajarlah jemaat. Bukan hanya bertumbuh secara pribadi, tetapi juga mengambil bagian peran sebagai pemberita kabar baik. Kalaulah saudara dipanggil menjadi misionari ULB, maka muridkanlah orang-orang di sana supaya orang itu memiliki kehidupan rohani dengan siklus yang tadi saya sampaikan. Ya, sehingga penginjilan itu tidak mandek stagnan hanya sampai kepada downline, ya, orang yang ada pada saudara. Tetapi orang yang saudara bimbing, saudara muridkan, saudara menangkan itu juga bisa memuridkan orang lain. Nah, itu pasti akan berlipat. Nah, mungkin saudara yang pernah ikut yang namanya multi level marketing, sistemnya seperti itu. Jadi orang pertama mendownline, cari kaki tangan. Nah, orang yang punya tapi tetap terus dibimbing, ya, dibangun relasi. Nah, orang yang sudah dipersiapkan ini cari yang lain lagi. Jadi dari satu orang di atas itu efektif menjangkau banyak orang. Nah, inilah pola yang ada di dalam Alkitab sebenarnya, yang dilakukan oleh para murid dan para rasul, ya, melakukan downline penginjilan, sehingga penginjilan bisa sampai dan mencakup seluas mungkin wilayah-wilayah seperti yang kita lihat di dalam Kisah Rasul 15 ayat 19 dan lain sebagainya. Nah, saudara, tentu ini tidak dapat menjelaskan bahwa ekspansi yang luar biasa itu tidak mengalami tantangan. Tadi ya kita lihat tantangan itu ada, ya. Banyak sejarawan telah mendiskusikan alasan kenapa kekristenan itu menyebar begitu cepat dalam 3 abad pertama, termasuk di antaranya alasan itu adalah fakta bahwa setiap anggota dikerahkan terlibat aktif, ya, dalam 2 profesionalisme yang belum bisa menghilangkan konsep tentang
keimaman secara umum dari semua orang percaya. Artinya apa? Melibatkan kaum awam, ya. Kedengeran? Ya, melibatkan kaum awam. Mereka bekerja di tempat mereka masing-masing, tetapi mereka juga melakukan pelayanan penjangkauan atau penginjilan kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka di dunia kerja. Ya, itulah yang menyebabkan kekristenan itu begitu eksponensial, ya, berlipat ganda karena sistem yang seperti itu. Jadi saudara semua berfungsi, ya, sebagai anggota yang bertanggung jawab dalam kehidupan tubuh Kristus. Nah, prinsip ini begitu penting sehingga saya menambahkan satu bagian khusus mengenai mobilisasi orang awam, ya. Nah, arti penting dari prinsip ini secara baik dinyatakan oleh Kenneth Strachan ketika dia menulis, ekspansi dari gerakan apapun adalah berkaitan langsung dengan keberhasilan memobilisasi atau mengerahkan seluruh anggotanya untuk secara berkesinambungan dan konsisten menyampaikan ajarannya. Jadi kalau dilakukan secara serentak, dikerahkan, ya, dan berkelanjutan, itu akan menjadi sebuah gerakan yang sangat eksponensial. Nah, itu kata Kenneth Strachan. Nah, ini menjadi terkenal dengan sebutan istilah Strachan Theorism dan menjadi batu penjuru dari penginjilan yang intensif. Ya, nanti kita lihat ya. Demikian juga Dayton Robert, dia menuliskan begini. Mobilisasi adalah kata kunci dalam penginjilan intensif. Dengan kata-kata sederhana, mobilisasi itu adalah upaya mengerahkan orang Kristen, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, orang buta huruf, terpelajar, orang baru, orang yang sudah dewasa, dengan seluruh kemampuannya untuk bersaksi bagi Kristus. Jadi mengerahkan semua daya dan upaya untuk memberitakan kabar baik. Nah, menurut Dayton Robert, inilah yang menyebabkan kekristenan pada waktu itu di abad-abad 16 itu berkembang secara luar biasa. Ekspansi dari gerakan apapun adalah berkaitan langsung dengan keberhasilan dan mobilisasi, di mana seluruh anggota secara berkelanjutan dan konsisten menyampaikan Injil. Maka saudara, dalam bagian ini kita mesti belajar. Kalau kita ingin bertumbuh, gereja saudara bertumbuh nanti, ya belajar dari pandangan pengajaran ini, ya, dilakukan secara konsisten, berkesinambungan, dan dimobilisasi, dikerahkan. Yang didukung oleh rencana, maksud, dan panggilan gereja yang begitu alkitabiah tentunya. Nah, karena itu saudara, adalah mutlak penting untuk melibatkan setiap anggota, ya, kaum awam dalam pekerjaan Tuhan. Jika gereja ingin dibangun, dibangkitkan, diperbaharui, dan juga berkembang, ya. Kalau tidak, maka ya gereja hanya bertumbuh atau berjalan begitu saja. Nah, pada bagian ini coba kita ingat-ingat, kita evaluasi, apakah di gereja kita dulu juga
mengalami hal yang semacam ini. Artinya tidak berkembang karena tidak melakukan penginjilan. Atau mungkin kaitan dengan penginjilan pun kita tidak pernah mendengar pengajaran itu dilakukan atau disampaikan oleh gereja. Nah, coba kita diskusi sejenak. Apakah memang betul apa yang saya sampaikan ini kaitan dengan penginjilan itu merupakan jantung atau nadi atau kaitan erat sekali dengan perkembangan dari gereja itu sendiri. Siapa di antara saudara gerejanya yang pernah bicara tentang penginjilan? Ada nggak di sini? Nggak ada? Banyak yang geleng-geleng. Nggak ada ya? Iya, nggak ada sama sekali ya. Banyak yang geleng-geleng. Jadi wajarlah berarti ya kalau misalnya gereja ya begitu-begitu saja. Karena apa? Karena memang tidak ada penginjilan. Teorinya begitu ya. Gereja yang bertumbuh berkembang kalau kita belajar dari kisah para rasul itu karena adanya penginjilan. Jadi kalau nggak ada penginjilan ya otomatis lah gereja itu tidak berkembang. Dari waktu ke waktu ya begitu-begitu saja. Kalaupun jumlahnya berubah ya biasanya karena kelahiran, juga karena perpindahan jemaat, kan seperti itu ya. Tapi untuk berkembang seperti kisah Rasul itu rasanya tidak ada. Begitu ya. Betul? Betul begitu kah? Aduh. Iya. Betul, Pak. Betul, oke. Baiklah kalau demikian ya. Nah, jadi belajar dari sejarah perkembangan gereja masa kini, saudara bisa membandingkan, mengevaluasi dan belajar ya, supaya ketika nanti saudara dipercaya untuk pegang jemaat, untuk melayani, maka saudara bisa membawa gereja semakin bertumbuh dengan eksponensial tadi ya. Oke, mari kita lanjut. Nah, jadi saudara, dalam kisah Rasul juga kita melihat gereja menjadi berarti bagi individu hanya sejauh orang itu jadi anggota partisipan aktif dalam kehidupan dan pelayanan gereja. Keterlibatan mereka adalah paling penting. Kalau mereka tidak aktif, maka melahirkan ketidaktertarikan, cuek, dan akhirnya masa bodoh. Tidak mau memikirkan perkembangan gereja. Nah, karena itu vitalitas dan kesejahteraan dari anggota gereja secara pribadi itu menuntut hal-hal yang seperti itu. Dengan kata lain, saudara, kesehatan dari gereja, dari masing-masing anggota secara khusus, ini menuntut mobilisasi, pelatihan, dan keterlibatan partisipasi dari seluruh anggotanya. Ya, seperti yang terjadi di dalam kisah para rasul di gereja mula-mula. Nah, lanjut. Sayangnya saudara, sejarah
ini telah berkembang konsep-konsep mengenai kaum awam dan rohaniawan. Nah, karena itulah konsep tersebut menimbulkan klasifikasi dan lapisan dalam diri anggota gereja itu sendiri. Jadi menganggap, saya kan anggota jemaat biasa yang tidak perlu untuk melakukan hal itu. Ya, atau bisa jadi itu kan penginjilan itu bagiannya dari para rohaniawan, penginjil atau majelis. Nah, ini sayangnya dalam perjalanan waktu, ya saya nggak tahu konsep semacam ini berkembangnya itu dari sejak kapan, tetapi konsep seperti itu masih ada sampai hari ini. Nah, karena itu saudara, dari pembelajaran ini kita bisa belajar kalau di dalam gereja itu sudah terjadi semacam itu, maka gereja tidak berkembang, gereja tidak bertumbuh. Nah, Alkitab mengajarkan bahwa Allah menetapkan beberapa orang jadi rasul, nabi, penginjil, pengajar, gembala, dan lain sebagainya. Betul. Tapi bukan berarti mereka bekerja sendiri. Bukan berarti seperti tadi Paulus tidak bisa menjangkau dunia secara efektif. Juga para rasul tidak bisa. Ada keterbatasan. Nah, karena itu pelatihan penjangkauan, penanaman penjangkauan misi kepada kaum awam anggota gereja itu perlu. Supaya penginjilan itu tidak hanya kita dilakukan oleh para hamba Tuhan saja, tetapi kaum awam pun itu juga turut ambil bagian. Dalam sejarah gereja, saudara, di Eropa, penginjilan itu justru berkembang di kalangan kaum awam. Seperti misalnya kelompok dari orang-orang Moravian yang begitu begitu giat, mereka sangat konsisten terhadap penginjilan sehingga mereka melahirkan kebangunan rohani yang luar biasa, dan gereja-gereja bertumbuh karena pelayanan penginjilan dari kaum awam ini. Nah, pembedaan tadi secara fungsional itu jelas sebenarnya adalah alkitabiah. Tapi saudara, kepemimpinan gereja, penatua, diaken juga harus dihargai, dihormati, ditaati. Para pemimpin dinasihati untuk mengawasi anggota gereja, memberikan makan, kawanan domba, mengajar, menegur, mendorong, dan seterusnya. Jadi masing-masing punya peran, ya. Hamba Tuhan punya peran memberikan makanan rohani. Hamba Tuhan, para rasul, para pengajar diberi peran oleh Tuhan mengajar, memperlengkapi jemaat. Tapi juga jemaat mesti menghargai, menghormati, dan siap ditegur kalau itu salah. Ya, jadi bentuk kepemimpinan menjadi satu kategori yang aneh jika itu terpisah satu dengan yang lain. Nah, jadi saudara, secara pribadi saya tidak melihat bahwa klasifikasi seperti itu alkitabiah. Ya. Jadi klasifikasi ada kelompok rasul, kelompok guru, kelompok penggembala, ya, kelompok nabi-nabi. Ini ya memang Tuhan menunjukkan itu, tetapi bukan berarti ada pengkotak-kotakan dalam tugas tanggung jawab pemberitaan kabar baik. Tidak. Nah, saya juga tidak yakin bahwa
terdapat bukti Alkitabiah membatasi pengangkatan berdasarkan ujian atau standar akademis. Ya, di sana kan tidak disebutkan para penatua itu punya gelar ini, para rohaniawan itu punya gelar itu, kan nggak ada. Ya, tidak pernah disampaikan di sana. Yang jelas adalah Alkitab tidak menuntut prestasi teologis akademis, melainkan nilai spiritual, moralitas, kerohanian dalam masyarakat, kesehatan secara rohani, itu yang sangat penting. Nah, jadi tidak lagi pelayan dalam kongregasi atau penyelenggaraan sakramen saja yang dihubungkan dengan pelayanan yang ada, tetapi juga pembatasan-pembatasan tuntutan seperti itu diciptakan oleh manusia sendiri. Jadi batasan organisasi itu diciptakan oleh manusia, bukan diajarkan oleh Alkitab. Nah, seringkali kalau pengelompokan klasifikasi tadi itu dilakukan, itu ada batasan-batasan dalam pertumbuhan jemaat dan pengembangan Injil Kristus Yesus itu akan terganggu. Nah, karena itu saudara, kesaksian Injil oleh kaum awam ini adalah satu norma atau nilai atau ukuran secara alkitabiah yang terkubur selama berabad-abad oleh tradisi kependetaan dan kegerejaan. Nah, itu sangat perlu dibangkitkan dan dipulihkan kembali. Ya, apalagi seperti misalnya di kampung-kampung. Nah, ini kan konsep-konsep yang semacam ini begitu kuat. Pelayanan itu hanya bisa dilakukan oleh para pendeta, rohaniawan, majelis. Kaum awam atau orang biasa merasa diri tidak layak untuk melayani. Padahal dalam Alkitab tidak ada sebuah batasan, bahkan gelar akademisi dan kependetaan pun kan juga tidak ada di dalam Alkitab. Nah, karena itu saudara, maka kaitan dengan pelayanan mesti dilibatkan seluruh anggota jemaat. Ya, karena apa? Karena sesungguhnya itulah panggilan orang yang sudah diselamatkan, yaitu untuk menjadi alat keselamatan dari Tuhan. Nah, jika hal ini diizinkan, ya, ada terobosan kaum awam terlibat di dalam pelayanan, maka pasti ada kemajuan yang akan terjadi. Nah, itu merupakan salah satu dinamika ekspansi yang begitu cepat. Ya, itu yang kita bisa lihat dalam sistem yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, saksi Yehova dan sebagainya. Ya, mereka melakukan sistem dalam tanda kutip penginjilan, menurut mereka itu begitu sangat ekstrim dan luar biasa. Juga merupakan salah satu rahasia di balik pertumbuhan yang cepat, misalnya dari Gereja Sidang Jemaat Allah GSJA dan juga Pantekosta, karena mereka sangat kuat melibatkan keterlibatan kaum awam dalam pelayanan dan juga penginjilan. Itulah yang juga kita bisa lihat, misalnya di antara suku-suku di Taiwan, kemudian Ethiopia, kemudian bangsa Tiv di Nigeria, Papua, dan lain sebagainya. Jadi mobilisasi
dan pelatihan kaum awam itu harus dilakukan oleh gereja sampai kepada tingkatan tertentu. Ya, beberapa pekerja dari kaum awam terlihat menghasilkan sumbangan yang sangat bagus dan dalam kepemimpinan administrasi dan pelayanan komunikasi. Jadi kaum awam bisa dilibatkan dalam hal-hal seperti itu. Kita hamba-hamba Tuhan biasanya tidak fasih dalam kaitan dengan manajemen, dalam kaitan dengan administrasi, karena memang konsentrasi pelajaran atau mata kuliah pengajaran kita tidak di sana. Ya, kita fokusnya adalah pada penggalian Alkitab, penafsiran Alkitab, metode-metode penafsiran, penginjilan dan lain sebagainya. Tapi kaitan dengan administrasi, kepemimpinan, ya itu bisa diserahkan kepada kaum awam dan itu bisa menjadi berkembang. Karena apa? Semua jemaat terlibat di dalamnya, turut ambil bagian sesuai dengan profesi dan bidangnya masing-masing. Ya, jadi penginjilan itu bisa dilakukan meskipun dengan cara metode yang berbeda. Misalnya seperti penginjilan kepada di antara teman secara pribadi dan juga metode-metode penginjilan lainnya itu boleh. Ya, silakan dikembangkan nanti ya. Oke, ya, potensi lain pasti digunakan dalam pelayanan, misalnya doa, pelawatan, ya kunjungan kepada orang sakit, kepada orang penjara, itu kan tidak bisa dilakukan oleh pendeta sendiri. Ya, itu mesti melibatkan kaum awam lain. Ya, mesti melibatkan jemaat-jemaat non teologis lainnya supaya pelayanan itu bisa berdampak. Nah, selanjutnya saudara, saat yang tepat. Jadi selain daripada tadi ya melibatkan kaum awam, tetapi waktu yang tepat. Ya, terobosan itu terjadi kalau strateginya itu tepat. Kalau kita lihat dalam konteks kisah para rasul, dalam kisah para rasul pasal yang kedua, ribuan orang jadi percaya kepada Yesus, ya, karena khotbah yang disampaikan oleh Paulus, sebab waktunya tepat. Ya, kalau kita baca di sana, Petrus berkhotbah saat orang Yahudi dari berbagai wilayah itu berkumpul di Yerusalem. Nah, ini menjadi contoh bagi kita. Sebentar, ini ada kucing. Nah, ini menjadi contoh bagi kita belajar dari gereja mula-mula, waktu yang tepat bagi pemberitaan kabar baik itu juga perlu diperhatikan. Ya, Petrus oleh tuntunan Roh Kudus yang memberikan keberanian baginya untuk berkhotbah di saat yang tepat, di mana banyak orang Yahudi dari seluruh kolong langit berkumpul di sana. Ya, jadi waktunya tepat. Dalam Kisah Rasul kita lihat juga orang-orang Yahudi yang terserak diaspora itu mengalami hujan pertobatan. Karena Paulus berkhotbah, Injil diberitakan. Banyak orang bertobat menjadi orang percaya kepada Yesus. Nah, artinya peristiwa ini terlihat dari fakta bahwa orang-orang seperti Barnabas, Stefanus, Filipus dan lain sebagainya itu akhirnya mereka turut terlibat dalam pemberitaan kabar baik.
Artinya apa? Artinya pemberitaan kabar baik yang disampaikan oleh Petrus itu tidak hanya sekedar pemberitaan, tetapi juga di Kisah Rasul kita lihat ada follow up di mana mereka belajar dari rasul-rasul. Jadi tidak hanya menanamkan benih Injil, tetapi juga di follow up melalui pengajaran. Yang pada akhirnya kita lihat, ya, 7 orang diaken itu dipilih sebagai orang yang dipenuhi Roh Kudus untuk bisa mengambil bagian dalam pelayanan penjangkauan pertama kepada para janda dalam pelayanan diakonnya di Yerusalem, tetapi selanjutnya saudara mereka juga terlibat di dalam pelayanan penginjilan. Ya, jadi mereka melakukan pada waktu yang tepat. Kemudian waktu persiapan. Nah, Tuhan berikan waktu bagi orang percaya yang baru ini, jadi jemaat Yerusalem yang baru itu mengembangkan hubungan relasi spiritual, ekonomi, dan kemasyarakatan yang baru. Ya, kalau kita lihat di dalam konteks itu mereka saling berbagi satu dengan yang lain. Ya, mereka menjual tanah milik kebunnya mereka bagi-bagi untuk mencukupi kebutuhan mereka. Jadi menemukan tatanan sosial baru di antara mereka. Dan ini menjadi sebuah bentuk waktu persiapan mereka untuk diutus oleh Tuhan. Ketika mereka tersebar-terserak ke berbagai tempat, akhirnya mereka juga memberitakan kabar baik di antara orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, selanjutnya wilayah yang disiapkan. Jadi selain waktu yang disiapkan, waktu yang tepat, waktu yang dipersiapkan, tetapi wilayah pun juga disiapkan oleh Tuhan, ya. Nah, ketika orang percaya tersebar ke luar daerah Yerusalem oleh karena penganiayaan, mereka pergi ke berbagai tempat. Kalau kita lihat misalnya Samaria, Yudea, Galilea, di sana ada wilayah pelayanan, wilayah di mana Yesus telah melayani di sana. Akhirnya kalau kita lihat wilayah Samaria, misalnya kan sebelumnya kan Yesus pernah bertemu dengan perempuan Samaria, di mana disampaikan di sana banyak orang Samaria yang bertobat, ya. Nah, kemudian di dalam Kisah Para Rasul, Filipus sampai kepada orang-orang yang ada di Samaria, kemudian Yudea, dan juga tentunya Galilea. Artinya apa, saudara? Artinya Tuhan sendiri telah mempersiapkan orang-orang ini, orang-orang yang sudah dipersiapkan untuk dilayani dalam pemberitaan kabar baik. Ya, nampaknya keadaan itu mirip dengan komunitas Yahudi lainnya, ya, karena kalau kita baca di Kisah pasal 9, Paulus itu dalam perjalanan misinya selalu cari sinagog, ya, cari tempat rumah-rumah ibadah orang Yahudi. Ya, nah karena itu di sana dimanapun Paulus ada, ya, di kota-kota di mana terdapat pemukiman orang Yahudi, dia selalu mencari sinagog. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya Tuhan sudah mempersiapkan orang-orang untuk dilayani. Nah, sehingga di hari Pentakosta, ketika mereka telah dilawat oleh Tuhan, mereka kembali dan kemudian
mereka pulang membawa benih firman dan bertumbuh. Nah, dalam keterbatasan kan waktu itu tidak banyak orang yang menjadi ULB. Nah, Tuhan sendiri yang melengkapi orang-orang yang sudah mendengar kabar baik di Yerusalem. Ya, Tuhan punya cara tersendiri membuat gereja bertumbuh dalam gereja rumah dan gereja-gereja lainnya. Nah, saudara, pada masa kini, maka ketika gereja sudah mengambil bagian dalam pelayanan yang ingin berkembang, bertumbuh, ya gereja harus mengambil bagian dalam penjangkauan. Nah, ingatlah ketika misalnya nanti saudara menjadi orang yang diutus menjangkau, Tuhan juga sudah mempersiapkan orang wilayah-wilayah tertentu untuk bisa dilayani. Ya. Nah, saya juga jadi teringat dalam sejarah gereja masuknya kekristenan ke Indonesia. Kenapa di abad ke-16 orang Portugis itu mau datang ke Indonesia dan juga sekaligus memberitakan kabar baik, di mana tidak ada orang Kristen pun di Indonesia. Tapi Tuhan siapkan rempah-rempah di Indonesia. Jadi rempah-rempah itu menjadi daya tarik orang Portugis yang pada akhirnya sambil berdagang mereka memberitakan kabar baik di wilayah Ternate, Maluku, wilayah Indonesia bagian timur. Nah, makanya orang Katolik itu bisa banyak kita temukan, misalnya seperti di Flores itu kan Timur itu kan mayoritas Katolik. Karena pemberitaan kabar baik yang disampaikan saudara kita dari Portugis di masa lalu. Melalui apa? Perdagangan. Ya, melalui apa? Rempah-rempah yang dihasilkan oleh orang Indonesia Maluku Ternate yang menjadi daya tarik orang Eropa untuk datang. Dan itu sebabnya saudara, saya melihat sejarah gereja itu bukan kebetulan. Apa yang terjadi menjadi daya tarik orang luar masuk Indonesia itu termasuk yang dipersiapkan oleh Tuhan supaya Indonesia pada akhirnya mendengar kabar baik. Termasuk misalnya orang Belanda VOC. Betul, mereka mengeruk, kata orang mengeruk kekayaan Indonesia, betul. Tapi bagi saya itu menjadi cara yang dipersiapkan oleh Tuhan. Membawa orang Belanda sending Jerman ke Sumatera, Kalimantan, dan berbagai pelosok wilayah Indonesia. Yang tadinya mereka animisme, dinamisme, tidak mengenal Injil. Pada akhirnya mereka mendengar Injil karena ada orang lain tertarik masuk ke Indonesia. Jadi, saudara, Tuhan itu punya banyak cara mempersiapkan segala sesuatunya, entah dari orang daerah itu sendiri punya daya tarik tertentu, sehingga itu menjadi cara bagi Tuhan untuk kabar baik itu disampaikan, yaitu daulatnya Tuhan. Tetapi saya percaya dalam proses pemberitaan kabar baik yang saya baca dalam sejarah gereja mula-mula, gereja umum maupun sejarah gereja Indonesia, tidak ada sesuatu pun terjadi itu kebetulan. Semua dirancang Tuhan, dipersiapkan oleh Tuhan agar Injil Injil diberitakan, banyak orang yang percaya kepada Kristus. Nah, oke, mari kita lanjut. Ada pertanyaan di bagian ini sebelum kita lanjut di bagian berikutnya? Pas, oke lah. Lanjut, Pak. Kita lanjut ya. Nah, jadi saudara, kalau kita kembali ke Kisah Rasul, pelayanan yang terkoordinasi itu terjadi. Ya, kerjasama, koordinasi, subordinasi,
dalam tugas panggilan pelayanan itu menjadi kekuatan bagi kesatuan memobilisasi kaum awam untuk terlibat di dalam pelayanan pemberitaan kabar baik. Ya. Sejak awal terdapat pengawasan yang menyatu terhadap pekerjaan penginjilan, pekerjaan dalam pelayanan, mencegah agar pekerjaan itu tidak terlalu beragam sehingga menciptakan unit kecil dan kelompok terpisah. Ya, misalnya Filipus tidak keberatan terima Petrus dan Yohanes diutus gereja induknya untuk melihat pekerjaan di Samaria dan menambahkan serta memperkaya pelayanan dalam Kisah 8 ayat 4 sampai 25. Kemudian orang Kristen Antioquia, Syria tidak keberatan terhadap Barnabas yang diutus dari Yerusalem, memeriksa dan mengatur pekerjaan dan mengambil pelayanan untuk mengajar di Kisah 11 ayat 22 sampai 26. Ya. Nah, jadi koordinasi ini terlihat dalam pembagian bidang. Misalnya di Galatia 2 ayat 7 sampai 10. Juga Petrus mengarahkan kekuatannya untuk penginjilan kepada pemukiman orang Yahudi di Palestina secara luas. Sementara Paulus lebih banyak pergi pada pusat pemukiman orang Romawi. Jadi saudara, kerjasama itu terlihat dalam konsep pelayanan yang ada pada waktu itu menjadi pelayanan tim. Paulus sendiri juga berada di antara tim yang terdiri dari pekerja yang bekerja sama. Misalnya Aquila, Priscilla, dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa sendiri. Pelayanan ini ada pelayanan dalam kebersamaan. Jadi tidak bisa dilakukan sendiri. Nah, karena itu saudara, banyak kita lihat di dalam pelayanan yang dilakukan oleh Yesus pun, kemana Yesus pergi di sana juga ada para murid. Ya, tidak sendiri. Apakah Yesus nggak bisa melakukan sendiri? Bisa tentunya sebagai pribadi Allah yang Maha Kuasa. Tetapi lagi-lagi di sini kita lihat, Yesus ingin melibatkan partner rekan kerjanya, itulah para murid, untuk melayani, menjangkau lebih efektif. Nah, kalau kita lihat Yesus melengkapi para murid, ya. Nah, dalam waktu yang ada, Yesus melengkapi mereka, mengajar mereka untuk menjadi teladan, ya. Seperti halnya Yesus lakukan, itulah yang dilakukan oleh para murid. Dalam perumpamaan-perumpamaannya, ini Yesus memberikan cara, metode bagaimana bisa menjangkau orang, memberitakan kabar baik, ya, melalui metode. Nah, itu yang kita juga pernah belajar di dalam pembinaan warga gereja. Ya, dalam PWG itu ada cara metode pengelompokan dalam pembinaan bagi kaum awam. Jadi saudara, ini memang dibutuhkan dalam pelayanan. Dan tentunya dari pelayanan yang Yesus lakukan, bukan berarti Yesus tidak bisa melakukan. Bisa, tapi ingin melibatkan semua orang terlibat di dalam pelayanan tim. Ya, untuk sekarang ya kita tidak bisa seperti Yesus karena kita bukan Maha Kuasa. Ya, apalagi seperti itu maka kita tidak bisa lakukan pelayanan sendiri. Harus melibatkan pelayan-pelayan lain. Nah, itulah yang kita lihat di dalam bentuk pelayanan yang dilakukan ya di gereja mula-mula pada waktu itu. Nah, selanjutnya saudara, kita lihat bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh gereja mula-mula pada waktu itu, bagaimana
mereka melakukan pelayanan itu yang dikuatkan oleh Alkitab. Dan juga dalam sejarah kita bisa lihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam setiap pelayanan ada. Ya, misalnya Abraham dan keluarga besarnya. Di sana ada para budak yang mengikat perjanjian dengan Allah. Itu kan berarti pelayanan tim ya. Kemudian semua kebangunan besar di Israel yang dilaporkan dalam PL itu juga dilakukan dalam kelompok. Misalnya juga gerakan kelompok ekstensif yang terjadi akibat dari khotbah Yohanes Pembaptis. Ini juga terjadi membuat kelompok. Kemudian kalau kita lihat juga para pemungut cukai dan prajurit datang berkelompok kepada Yohanes. Jadi ada banyak kelompok dalam sejarah gereja. Nah, meskipun demikian, seperti yang kita bahas dalam devosi kita tadi, bukan berarti setiap kelompok itu bersaing satu dengan yang lain, tetapi mesti mendukung satu dengan yang lain. Kemudian kalau kita lihat juga di Kisah 6 ayat 7, ada kelompok imam. Para imam juga percaya kepada Yesus. Kemudian selama pelayanan Kristus, terdapat kelompok besar gerakan di pedesaan Galilea, Samaria, Dekapolis. Dan juga kelompok-kelompok itu kita lihat di Kisah 3 ayat 19-45. Jadi ada banyak jumlah kelompok yang kita lihat di dalam Alkitab. Ya, Petrus misalnya juga melihat satu gerakan kelompok di Lida, di Saron, Yope. Juga Filipus di Samaria. Jadi saudara, banyak orang-orang Kristen pada waktu itu hidup dalam kelompok. Ya, jadi menunjukkan bahwa mereka tidak bisa sendiri. Nah, satu hal yang penting dan khusus dalam bagian ini adalah pertobatan yang terjadi seisi rumah yang disebut dalam PB, misalnya di Lukas 19 itu kepada Sakeus, ya, kemudian Cornelius di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-10, karena di sana disebutkan Cornelius itu memanggil keluarganya, sanak saudaranya dan sahabatnya, ya. Kemudian kita lihat juga dalam yang terjadi di sana, karena ada kelompok tadi, Petrus sebagai konsekuensinya Petrus memerintahkan supaya seluruh keluarga itu dan teman-temannya dibaptis dalam nama Yesus. Nah, dalam pertobatan dua keluarga di Filipi juga dilaporkan di Kisah 16, yaitu Krispus sebagai kepala rumah ibadat di Korintus, juga ada beberapa keluarga, misalnya Aristobulus, Narkisus, Onesiforus, dan lain sebagainya. Jadi, saudara, dalam bagian ini kelompok-kelompok itu menjadi komunitas bagi orang percaya untuk bertumbuh melalui kebenaran firman yang dilakukan secara konsisten. Dan itulah yang akhirnya membuat gereja mula-mula pada waktu itu, karena bertumbuh dalam kelompok, tiap hari mereka ada di bait Allah untuk belajar firman dalam kelompok-kelompok, akhirnya mereka membentuk sebuah kelompok yang militan terhadap penginjilan. Nah, mungkin juga di 3.000 orang bertobat di hari Pentakosta itu,
yang disebutkan orang laki-laki ini juga berkumpul di halaman rumah ibadat, yang akhirnya kelompok ini meningkat 5.000 orang laki-laki, karena di sana disebutkan tidak termasuk wanita dan anak-anak. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam pelayanan gereja mula-mula pada waktu itu, mereka pun juga sudah melakukan pelayanan pada kelompok-kelompok. Jadi saudara, berdasarkan pengertian inilah, maka orang percaya mula-mula itu mereka berkumpul di rumah-rumah, bersekutu, berdoa, memberitakan Injil dan mengabarkan kabar baik itu secara berkelompok-kelompok. Kemudian juga kita lihat Petrus di Efesus, kisah 20 dan juga pertobatan keluarga-keluarga yang lain, misalnya di kisah 16 tadi ya, Cornelius, di Korintus, gereja-gereja keluarga lainnya. Nah, di sana kita menemukan bahwa pertobatan di antara orang Yahudi, Yunani, kelompok orang Romawi, kelompok orang Samaria itu terjadi dalam pelayanan para rasul. Ya. Jadi kalau kita memperhatikan dalam bagian ini, maka tampaklah penginjilan itu dilakukan dengan satu pola yang cocok untuk semua budaya. Jadi pertobatan itu terjadi karena ada waktu yang tepat, ada persiapan yang disediakan oleh Tuhan, ada orang-orang yang disediakan oleh Tuhan, ya. Dan itu terjadi terus sampai kepada wilayah-wilayah Eropa, ya, yang dilayani oleh Paulus dalam pelayanan dalam perjalanan mission trip pertama, kedua, dan ketiga. Yang terakhir, sebuah gereja bertumbuh maksimal melalui pelayanan tim yang dipandu oleh kepemimpinan yang kuat, penuh penyerahan dan bijaksana. Nah, saudara, kalau kita perhatikan secara menyeluruh, khususnya di kisah para rasul, maka pelayanan ini dilakukan ya seperti yang tadi kita bahas sebelumnya, bahwa pelayanan yang dilakukan oleh para murid, juga Rasul Paulus pun dilakukan secara bersama, ya. Dan ini menimbulkan atau mengakibatkan pelayanan maksimal efektif secara khusus dalam pemberitaan kabar baik. Jadi dalam hal ini kita lihat pentingnya pelayanan tim dalam pelayanan penginjilan, khususnya di gereja-gereja. Jika kita ingin bertumbuh, gereja ingin berkembang, seperti halnya dalam perkembangan pelayanan di kisah para rasul, ya. Baik saudara, ini sesi kita yang ke-11, ya. Kita sudah selesai. Nanti bisa kita lihat ya, di bagian ini juga ada gereja bertumbuh itu jika anggotanya memiliki panggilan ilahi, ya tadi ya, dilengkapi dengan misi. Kemudian gereja bertumbuh jika Injil diberitakan dengan jelas, relevan, persuasif, yang dituntun oleh Roh Kudus. Sehingga kita bisa simpulkan saudara, bahwa 13 pokok yang kita sebutkan tadi ini adalah saran. Jadi bukan hal yang mutlak, tetapi ini adalah hal-hal yang didapat melalui sebuah pengalaman pelayanan kaitan dengan pertumbuhan gereja yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh teologi, ya. Jadi ini 13 tadi itu bukan hal yang mutlak, tetapi
itu merupakan saran berdasarkan pengalaman membuat gereja itu bisa bertumbuh dan berkembang, ya. Nah, prinsip itu tidak bisa diabaikan atau begitu mudah dikesampingkan sebagai praktek penginjilan atau praktek pelayanan. Itu adalah prinsip yang didasari oleh pekerjaan Roh Kudus dalam pelayanan secara khusus. Kita dapatkan tadi itu dari Kisah Para Rasul. Nah, karena itu saudara, hanya sejauh gereja yang memenuhi prinsip Alkitabiah tadi itulah Roh Kudus terus bekerja, berfungsi, dan gereja terus dapat berfungsi secara dinamis. Maka pertumbuhan dan keberhasilan gereja itu terkait dengan prinsip Alkitabiah tadi. Dan walaupun wujud dan suasananya atau kondisinya berbeda, tetapi prinsip-prinsip yang kita bahas tadi itu bisa menjadi patokan atau acuan bagi kita dalam pelayanan ke depan untuk membawa gereja semakin bertumbuh. Ya, gereja perlu menemukan kembali dalam praktek prinsip seperti yang tadi kita lihat. Kenapa? Karena zamannya sudah berbeda. Apalagi sekarang zaman sudah dengan teknologi yang cukup canggih, maka gereja perlu mengembangkan pelayanan yang relevan. Supaya apa? Supaya gereja tetap maju, bertumbuh, dan tidak ketinggalan zaman. Bagaimanapun juga saudara, gereja bisa merasakan pengaruh Pentakosta yang terus ada dalam kebangunan rohani yang membuat gereja bertumbuh secara rohani dan berlipat ganda seperti yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul. Gitu ya. Baik, ini bahan kita sampai di pertemuan ke-11 ini. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Apakah ada? Ada? Pas? Oke. Ya, waktu kita juga sudah pas menunjukkan jam 12.30. Ya, waktunya kita memang mengakhiri sesi kita pada hari ini ya. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk sesi kami yang ke-11 ini. Kami bisa belajar bagaimana membawa gereja untuk semakin bertumbuh, berkembang sebagaimana kami lihat di dalam Kisah Para Rasul pada gereja mula-mula. Doa kami untuk hamba-hambamu, para mahasiswa, Tuhan berkati agar bisa menyerap semua prinsip dan juga materi di mata kuliah ini supaya dapat diterapkan dalam kehidupan dan pelayanan ke depan, secara khusus dalam penginjilan, pemberitaan kabar baik, agar semakin banyak jiwa dimenangkan, gereja berkembang berlipat kali ganda. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mengakhiri sesi ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.